Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Crypto Normali. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Di video kali ini saya mau membahas sebuah aplikasi yang dimana biasanya digunakan oleh para pemburu token baru untuk menghindari sebuah penipuan dari project yang baru rilis ya. Seperti kita ketahui, untuk mencari info dari suatu project kita harus tahu sosmednya, kemudian kita harus tahu telegramnya, twitternya. Namun beberapa orang yang menginginkan menjadi sniper atau cara cepat dengan bertaruh membeli token yang projectnya masih baru banget, itu biasanya mereka langsung mencari nomor kontrak, dan itu memang benar-benar berbahaya ya. Oke, langsung aja di sini bagaimana salah satu panduan untuk pegangan kita kalau kita mau nyari token-token baru namun kita ragu untuk membelinya yang mana, apakah aman atau tidak. Oke, di sini saya akan simulasikan pertama menggunakan DEX Scanner ya. Kita akan mencari koin-koin baru yang mungkin rilis. Dan untuk contoh di sini platform yang akan kita pilih adalah Dogechain. Ini baru jalan sekitar sebulan ya. Jadi ini masih lumayan ramai teman-teman. Oke, selanjutnya kita klik di udah di filter tadi itu ya. Kemudian kita klik di bagian X. Kita urutkan dari yang terbaru. Nah, di sini ada yang baru 22 menit rilis. Kita bisa lihat di sini kenaikannya sampai 6.000 ya teman-teman. 6.000%, liquidity-nya sekitar $18.000. Oke, kita langsung cek di sini. Sebelum kita membeli ada baiknya kita cek dulu di sini chartnya seperti apa. Seperti biasa untuk chartnya pasti di sini kebanyakan buy dan sell hanya beberapa. Nah, untuk memastikan aman atau tidaknya ya, salah satu usaha yang bisa kita lakukan adalah dengan mengecek di sini kontraknya ini apakah mengandung honeypot atau tidak. Honeypot itu suatu coding di mana kita kadang tidak bisa menjual kita tidak bisa menjual token yang kita beli ya. Teman-teman mungkin pernah mengalaminya untuk yang pernah bermain di sini. Pertama kita masuk dulu ke websitenya dafu.app safety. Kalau sudah kita klik di bagian sini, klik Dogechain. Kemudian tadi swapnya kita di Dogeswap ya. Teman-teman kita bisa lihat di mana tadi? Kita bisa lihat di sini. Ini swapnya di Dogeswap. Ini di sini panduannya tadi teman-teman untuk milihnya di Dafu. Setelah itu kita paste kontraknya di sini. Kita paste di sini. Ya. Kalau sudah kita klik cek. Oke. Nah, di sini teman-teman terdeteksi bahwa untuk token address tersebut yang baru saja rilis itu mengandung honeypot. Yang pertama, liquidity-nya ini yang dimaksud honeypot di sini. Ini kan jangan dibeli sarannya karena sistemnya mendeteksi tidak bisa membeli atau jual atau beli itu nggak normal gitu. Namanya boombox yang tadi itu. Dan jadi ada beberapa alasan ya teman. Yang pertama, liquidity-nya belum disediakan. Kalau tadi kan kita lihat liquidity-nya udah ada. Kemudian trading is disabled. Nah, untuk trading is disabled tadi kita lihat ada transaksi jual dan beli ya teman-teman. Kemudian the token is honeypot. Nah, the token is honeypot ini yang saya ketahui itu bahwasanya kalau kita beli itu kita nggak bisa jual teman-teman. Oke. Jadi di sini yang bisa menjual dan membeli adalah wallet-wallet yang memang diberikan sebuah akses untuk bisa menjual beli yang tujuannya untuk menarik orang-orang baru membeli secara brutal gitu tanpa memperhatikan apakah nantinya token tersebut bisa dijual atau tidak. Begitu salah satu contoh ya teman-teman. Untuk yang lain kita bisa cek di sini yang lain ya, kita cek. Ini umurnya yang sudah 1 jam. Space Godzilla. Oke, ini satu jam untuk transaksi 1 jam dan 5 menitnya ini udah 0% ya. Kenapa nih kok 0%? Kita coba cek di sini. Kita klik.
Liquidity-nya ada, tapi tidak ada transaksi. Kita cek lagi ya teman-teman. Kita copy address-nya sdoge, kemudian bawa ke dafu.appsafety. Kita cek di sini, kita paste aja. Dan kita cek. Oke, dan di sini ternyata disarankan untuk don't buy, jangan beli, karena seperti kita ketahui tadi untuk liquidity-nya ada ya teman-teman. Kemudian trading is disable. Nah, ini yang trading is disable. Tadi kita lihat bahwa untuk transaksi di 1 jam terakhir itu nggak ada ya teman-teman. Nih, di sini 1 jam terakhir nggak ada, jadi disarankan untuk nggak beli. Itu untuk contoh kedua. Kemudian untuk contoh ketiga kita cari lagi ya teman-teman. Apakah masih ada? USDC. Ini juga sama. Tidak ada transaksi. Kemungkinan besar adalah honeypot ya teman-teman. Kita contoh satu lagi. Ya, di sini juga nggak ada transaksi. Kita copy address tokennya, kita paste di sini. Kemudian kita cek. Oke. Ternyata tokennya ini safe untuk dibeli ya teman-teman. Nah, artinya secara sistem honeypot-nya ini normal, bisa dijual dan dibeli. Kemudian untuk pajak pembelian dan penjualannya juga 0%. Selanjutnya kalau udah kayak gini, kita bisa langsung telusuri apakah sudah ada sosmednya atau belum nih. Contoh kita cari di Twitter, apakah mungkin sudah ada di Twitter untuk token FPK ini. Oke, di sini udah ada ya teman-teman. Nah, ini. Nah, kita langsung dibawa ke websitenya. Itu biasanya kalau memang dia yang benar-benar terbukti. Tapi sekali lagi di kripto ini memang semuanya tidak ada jaminan, walaupun mereka sudah punya web bagus, bisa aja sewaktu-waktu itu langsung ambruk ya teman-teman. Tentunya di sini menggunakan wallet Doge karena tadi kita di Doge Chain. Oke, ini artinya udah bisa ya teman-teman untuk yang tadi. Kita lihat juga liquidity-nya, tapi ini masih baru, liquidity-nya masih kecil, masih 41.000. Itu kita juga harus ngecek lagi apakah memang bisa dijual belikan. Gitu. Untuk kasus yang pernah saya temukan lagi adalah case di mana ada sebuah token itu ya teman-teman. Token dimana ketika kita beli, memang baru rilis bisa kita beli dan bisa kita jual, namun itu biasanya hanya berlaku 30 menit. Biasanya nanti setelah 30 menit pemilik token itu akan meremove liquidity-nya atau likuiditasnya, dan kita yang sudah beli itu nggak bisa ngejual akhirnya karena ya tidak ada liquidity yang ada di dalam token tersebut. Nah, itu juga kita harus hati-hati. Jadi mungkin dengan langkah selanjutnya adalah selain kita mengecek dengan tadi itu honeypot apakah aman atau tidak, kita juga harus melihat sisi lain, apakah token tersebut dibuat oleh orang yang baik atau orang jahat. Nah, kita bisa ngeceknya langsung di Explorer. Jadi di Explorer kita telisik dulu kontrak ini siapa yang menciptakan. Kayak ini ya, ini USDC. Kan kalau kita pikir USDC kan udah ada sejak lama. Kenapa ini baru ada lagi? Nah, itu kita bisa ngecek siapa pemilik dari USDC ini. Kita bisa lihat biasanya dari holdernya nih teman-teman. Oke, ini kita bisa lihat holdernya. Ini dia yang punya banyak, 56.000 USDC. Apakah ini USDC yang sebenarnya ataukah memang yang dia buat ya teman-teman? Kita bisa ngecek. Oke, kalau dilihat dari sini ini sepertinya USDC yang asli, tapi mungkin baru dibuat di Doge Chain ya teman-teman. Kita cek lagi di wallet lain. Kalau tadi itu adalah liquidity provider dari Kibble. Gitu aja teman-teman untuk tutorial
sementara ini. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf kalau penjelasannya berantakan ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.